Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sudah siapkah anak soleh belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita belajar bersama-sama tentang tematik. Oke, di hadapan kalian ada seorang dua anak yang merasa lehernya kaku karena salah posisi mereka tidur. Gangguan pada otot seperti itu biasanya terjadi kebiasaan yang salah. Lanjut. Nah, ini ada apa saja penyebab gangguan atau penyakit pada otot? Satu, pembawa sejak lahir. Yang kedua, infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga, kebiasaan yang salah. Yang paling sering terjadi adalah kebiasaan yang salah. Nah, ini ada contoh kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh setiap orang. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Yang kedua, membawa beban yang terlalu berat. Yang ketiga, berjalan dengan tubuh membungkuk. Keempat, tidur dengan posisi tidak benar. Yang kelima, menulis dengan posisi duduk yang tidak benar. Kebiasaan ini jika terus-menerus dilakukan, maka akan menyebabkan otot kita mengalami gangguan. Menjaga kesehatan organ gerak atau otot sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga sampai dewasa, sampai kakek dan nenek. Maka dari itu, kita dibiasakan yang benar. Nah, ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, banyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari osteoporosis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skolisis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang tidak teratur supaya tidak salah. Itu harus posisi tubuhnya agar tidak membengkok, lordosis, kifosis, dan skolisis. Agar terhindar dari osteoporosis adalah tulang agar tidak keropos, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Yang kelima, yang terakhir, agar terhindar dari dianjurkan untuk banyak mengonsumsi ini telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Jemur pagi hari itu ada vitamin D. Lanjut. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Ini ada 6. Anak soleh bisa melihat dan membacanya. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Topik cerita itu bagaimana ini langkahnya ya, cara membuat cerita. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok cerita. Yang ketiga, membuat kalimat utama. Yang keempat, membuat kalimat pengembang. Kemudian yang kelima, merangkai kata-kata hingga menjadi sebuah cerita yang urut. Yang keenam, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Nah, sekarang kita akan bahas membuat komik seperti di samping. Nah, ini bagaimana cara membuat komik di samping? Nah, caranya tentukan dulu. Kita perhatikan komik di situ. Ada berapa frame gambar? Ya, di sana ada berapa? 4 frame gambar. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, ada berapakah balon kata dalam komik ini? Oh, ya, betul.
Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah cara membuat komik seperti yang ada di gambar ini. 1, menentukan tema komik. Nah, tentukan tema tentang apa, kemudian judulnya, kemudian yang kedua membuat sketsa. Nah, sketsa itu cara membuatnya itu dengan menggunakan pensil aja dulu. Ya, kemudian memberikan tinta. Tinta itu pakai menggunakan pena boleh, digaris-garis sedikit. Itu dikatakan memberikan tinta. Kemudian langkah selanjutnya memberikan warna pada komik. Warnanya terserah berwarna-warni boleh, kemudian yang warna hitam putih boleh, sesuai dengan tema dan judul tadi. Kemudian yang terakhir membuat teks. Nah, membuat teks ini itu di sana ada judul. Balon katanya itu diwarnai apa, warna apa, atau merah, kuning, dan lain-lainnya. Warnanya banyak. Anak soleh boleh membuat teks itu diwarnain warna apa aja, silakan. Nah, baik, cukup sekian ya penjelasan dari Ustaz Hadi. Hari ini semoga anak soleh dan soleha paham dan mengerti ya. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.